Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali. Pada video kali ini saya akan membahas tentang unit bulldozer. Yang dimana unit bulldozer itu yang sering digunakan untuk di tambang batubara, kemudian di konstruksi. Yang digunakan tipenya adalah sering kita lihat, kita jumpai di lapangan tambang. Itu ada D85SS, kemudian 155 dan D375. Nah, di sini saya akan mereview tentang unit bulldozer yang tipenya D155-6. Nah, untuk teman-teman yang ada di pertambangan tentunya sudah tidak asing lagi dengan unit bulldozer ini untuk aplikasinya untuk apa. Tetapi kalau buat teman-teman yang ada di luar tambang itu akan bertanya-tanya untuk apa sih bulldozer dan cara kerjanya. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang fungsi dari unit bulldozer ini. Jadi bulldozer ini unit yang mempunyai tenaga traksi daya cengkram yang sangat tinggi, sehingga aplikasinya adalah yang pertama digunakan untuk mendorong, kemudian dapat juga digunakan untuk menggusur, membuat parit, kemudian untuk memotong material, dan untuk melakukan menggaru atau merimping. Nah, merimping ini digunakan untuk menggemburkan material yang nantinya akan dimuat oleh ekskavator. Ini fungsinya dari dozer yang tentunya mempunyai sandpaper yang ada di belakang. Kemudian kegunaan dan aplikasi bulldozer ini bisa bekerja di mana saja, yaitu bisa digunakan untuk di lokasi kerja yang material, kemudian materialnya keras, digunakan untuk bekerja pada kondisi lumpur, berbatuan, berbukit. Nah, untuk itu saya akan membahas yang pertama dulu mengenai attachment yang ada di depan bulldozer. Itu namanya adalah blade, yang mana blade ini untuk di 155 itu aplikasinya itu ada 3 macam jenisnya blade tersebut. Yang pertama adalah semi util dozer, kemudian ada util dozer, dan yang ketiga adalah full dozer. Yang pertama adalah semi util blade dozer, itu kapasitasnya itu sekitar 9,1 meter kubik daya dorongnya. Kemudian yang nomor 2 menggunakan util dozer, itu kapasitasnya pada saat mendorong mampu membawa material sekitar kurang lebihnya 13 meter kubik. Nah, yang terbesar adalah untuk yang full dozer blade ini digunakan untuk mendorong material batubara, ini lebih besar lagi, untuk kapasitasnya sekitar 21 meter kubik. Ini untuk attachment yang ada di depannya. Untuk dimensi dari unit itu sendiri, secara keseluruhan unit bulldozer D155-6 ini mempunyai berat sekitar 32 ton. Sangat berat sekali ya, 32 ton. Kemudian panjang unit keseluruhan mulai dari blade sampai dengan belakang di rippernya itu panjangnya 8,6 meter. Kemudian lebar blade-nya adalah 4,1 dan tingginya adalah 4,3 meter. Nah, ini adalah dimensi dari bulldozer tersebut. Nah, untuk mengetahui detail nama-nama komponen, kemudian sedikit mereview yang ada di dalam kabin operator, mari kita saksikan video yang akan kita bahas tentang bulldozer berikut ini. Berikut video untuk di bulldozer dan nama-nama komponennya. Yang ada di depan ini adalah blade untuk mendorong, kemudian ada end bit untuk posisi di sampingnya, cutting edge fungsinya untuk memotong material pada saat mendorong. Yang ada di samping ini adalah frame blade. Kemudian ada tail cylinder blade, fungsinya untuk memerengkan ke kanan kiri blade-nya. Yang berikutnya ini ada hydraulic cylinder blade, komponennya namanya ada 2, samping kanan dan samping kiri. Fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan blade saat bekerja melakukan pendorongan atau pemotongan material. Di bagian bawah ada idler, kemudian ada top roller, selanjutnya ada track link ini atau rantai dari bulldozer,
Untuk yang ada di bawah ini adalah frame. Selanjutnya ada trunnion, komponennya untuk menghubungkan antara frame track dengan frame bleednya. Di bawah komponen roller. Yang ada di samping ini adalah guard roller untuk pengaman. Ada quarter rollernya, ada tracksaw, final drive komponennya yang ada di bagian belakang undercarriage, kemudian ada segmen. Nah, ini komponen untuk engine emergency stop, fungsinya adalah untuk mematikan engine secara tiba-tiba pada saat terjadi gangguan pada unit. Yang berikutnya ini adalah tipe unitnya D155A. A ini adalah standar, 15 ini adalah size-nya. Ini bagian belakang untuk di komponen rippernya, ada tail cylinder ripper, kemudian ada shank ripper. Ini komponen ripper secara keseluruhan dilihat dari posisi belakang. Selanjutnya kita masuk ke cabin operator. Gambarannya cabin operator seperti ini, tampak dalam video. Ini adalah lever control yang ada di sebelah kanan, ada dua. Kemudian ini setnya operator, tempat duduknya operator, dan yang di sebelah kiri juga ada levernya, kemudian ada fuel control dial. Nah, kita mulai dari yang paling depan. Ini adalah display monitor, fungsinya adalah untuk kontrol selama pengoperasian bila mana terjadi error, kemudian mode kerja yang diaktifkan oleh operator akan terlihat di layar monitor tersebut. Joystick sebelah kiri posisinya ini adalah untuk menggerakkan unit maju mundur, menambah gear atau mengurangi gear. Ini fuel control dial, fungsinya untuk menaikkan putaran engine. Kemudian ini petunjuk pergerakan. Ada pin puller, fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian dari shank ripper, ada 3 lubang. Selanjutnya ada lever ripper. Ini untuk menggerakkan ripper naik turun, kemudian tilt in, tilt out seperti guidance, dan ini klakson. Ini adalah guidance-nya untuk pergerakan ripper. Yang berikutnya ini pergerakan untuk blitz. Pada saat didorong ke depan, blitz-nya akan turun, ditarik ke belakang, blitz-nya akan naik ke atas. Ini joystick blitz. Nah, dari sisi samping sebelah kanan di sini ada oli hidrolik, kaca penduga untuk pengecekan oli hidroliknya. Kemudian ini tabung fire suppression untuk pemadam saat terjadi kebakaran, bisa bekerja secara otomatis maupun ditekan secara manual. Di bagian depan di belakang bleed ini menunjukkan tipe serial number, kemudian kapasitas bleed, dan berat dari bleed itu sudah terlihat di dalam bleed yang ada di belakangnya. Ini posisi yang kita gunakan untuk naik ke unit. Kemudian kita naik ke atas tracksaw. Setelah itu kita naik ke posisi dekat pintu. Ini posisi urutan pada saat naik. Nah, ini adalah emergency oli transmisi. Dipsticknya ada di sebelah kiri juga yang terlihat. Oke teman-teman, itu tadi review tentang bulldozer dengan tipe D155-6. Semoga bisa dapat membantu rasa penasaran teman-teman terkait dengan nama komponen, kemudian monitor panelnya seperti apa, dan aplikasinya untuk apa untuk bulldozer tersebut, dan utamakan safety-nya.